Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Salam sehat, salam sejahtera. Kali ini saya akan membagikan mengenai Juknis Bos tahun 2021, yang mana setelah di akhir tahun kemarin kita sudah melaksanakan laporan akhir tahun yang dibarengi dengan kegiatan rekonsiliasi bos dan sudah selesai. Dan kegiatan selanjutnya kita akan mulai menganggarkan mengenai tahun anggaran baru, yaitu tahun anggaran 2021. Juknis Bos pada tahun 2021 mengacu pada Permendikbud nomor 8 dan nomor 19 tahun 2020 mengenai tata cara penggunaan dana BOS. Perencanaan penyusunan RKA atau RAPBS mengacu kepada 3 jenis. Yang pertama 3 pola ya. Yang pertama adalah pola Kemendagri, ada pola 8 NSP, dan pola komponen BOS. Teman-teman, ada 3 macam yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah pola Mendagri. Yang pertama, pola Mendagri itu ada 3 rekening. Yang pertama adalah belanja pegawai, kemudian yang kedua adalah belanja barang dan jasa, dan ketiga adalah belanja modal. Pola 8 standar nasional pendidikan dari standar isi sampai dengan standar penilaian. Selanjutnya yang ketiga ada pola komponen BOS. Ada 12 komponen, 10 sampai dengan 12 komponen. Selanjutnya di dalam pola Mendagri ada format RKAS. Di sini tentu teman-teman sudah biasa. Seperti tadi rekeningnya ada 3, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Nanti ada pemisahan per triwulan dan per tahap. Selanjutnya ada pola 8 standar nasional pendidikan. Jadi seperti ini polanya. Selanjutnya ada 3 pola. Yang ketiga ada pola komponen pembiayaan BOS. Pola komponen pembiayaan BOS ini sering kita sebut dengan lampiran 7A ya teman-teman ya. Baik, kita teruskan. Pembuatan RKAS tahun 2021 mengacu kepada Permendikbud nomor 8 dan nomor 19 tahun 2020. Hal penting di dalam pasal tersebut adalah bahwa Permendikbud nomor 3 tahun 2019, kemudian yang kedua Permendikbud nomor 18 tahun 2019, dan Permendikbud nomor 35 tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, inti perubahan dari Permendikbud nomor 8 dan nomor 19 itu adalah intinya yaitu pada pasal 9A. Yang pertama isinya, selama pandemi COVID-19, pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik. Yang kedua, selanjutnya, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman atau desinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya. Jadi sekali lagi, hal penting di dalam penyusunan tahun 2021 ini adalah pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar, baik bagi guru maupun peserta didik. Selanjutnya, pembiayaan administrasi sekolah juga dapat digunakan untuk pembelian bahan-bahan dalam rangka pencegahan COVID-19. Yang kedua,
Honor paling banyak 50% tidak berlaku lagi untuk masa pandemi COVID-19. Jadi honor ini bisa dibayarkan sesuai dengan kemampuan sekolah. Yang ketiga, honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan ASN, tetapi harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah tercatat di dalam Dapodik per 31 Desember 2019. Belum mendapatkan tunjangan profesi, memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa pandemi COVID-19. Yang keempat, Permendikbud ini berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya status kedaruratan COVID-19 oleh pemerintah pusat. Jadi Permendikbud nomor 8 dan nomor 19 tahun 2020 ini masih berlaku sampai dengan dicabutnya status kedaruratan COVID-19 oleh pemerintah pusat. Hal penting lagi yaitu pasal 17. Yang pertama, tim BOS sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOS reguler pada setiap tahap ke sistem pelaporan kementerian melalui BOS Kemdikbud Go.id. Jadi, jika tidak melaporkan, maka penyaluran dana BOS reguler pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan. Intinya adalah setiap selesai tahap kita harus melaporkan semua kegiatan pada BOS online gitu teman-teman. Larangan seperti pada aturan-aturan sebelumnya, larangan-larangan penggunaan BOS adalah yang pertama, disimpan untuk dibungakan, dipinjamkan kepada pihak lain, membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS atau perangkat lunak lainnya yang sejenis, sewa aplikasi pendataan, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, membiayai kegiatan dan dengan mekanisme iuran. Nomor 6 ini maksudnya teman-teman sering teman-teman menyusun di dalam LPJ membayar iuran rutin kegiatan lomba ini, itu yang tidak boleh teman-teman. Yang ketujuh, membeli pakaian seragam atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi. Sama seperti aturan-aturan sebelumnya. Larangan berikutnya adalah digunakan untuk pemeliharaan sarpras dengan kategori kerusakan sedang dan berat, membangun gedung atau ruangan baru, membeli saham, dan seterusnya. Ini sudah sama seperti tahun-tahun berikutnya. Saya lanjutkan saja. Selanjutnya ada prinsip penggunaan dana BOS: fleksibel, efektivitas, efisien, akuntabilitas, dan transparan. Penggunaan dana yang pertama yaitu kegiatan PPDB. Kegiatan-kegiatan yang boleh didanai dalam hal ini adalah formulir dan publikasi, PLS, penentuan, peminatan dan tes bakat skolastik, pendataan ulang, kegiatan lain yang relevan. Yang kedua, pengembangan perpustakaan. Pada Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK nomor 5 PMK titik 010 2020 menetapkan bahwa buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi buku-buku di atas dibebaskan dari PPN. Selanjutnya ini hal yang baru teman-teman ya, mengenai penggunaan materai dengan nilai 10.000 menurut pasal 3 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2020. Dokumen-dokumen yang atau kegiatan yang menggunakan materai 10.000 adalah surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, dan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Akta notaris, akta
pejabat pembuat akta tanah, surat berharga, dokumen transaksi, dokumen lelang. Yang selanjutnya adalah dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah. Yang mana dokumen tersebut menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Di sini kalau pada tahun-tahun sebelumnya materinya 3.000 dan 10.000, di sini hanya dokumen yang nilainya transaksi 5 juta rupiah baru dikenakan bea materai 10.000 teman-teman, mulai tahun 2021. Akan halnya dengan materai lama ini masih berlaku, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, yang mana setiap dokumen bisa dilengkapi dengan nilai paling sedikit 9.000. Artinya kalau 9.000 itu bisa digabung dari materai 6.000 ditambah dengan materai 3.000. Nah, di sini yang kedua adalah pengadaan buku teks pelajaran. Bagi sekolah tidak perlu memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Ini untuk buku-buku teks pelajaran. Namun buku-buku yang kena pajak diantaranya adalah buku hiburan, buku musik, buku roman populer, buku sulap, buku iklan. Ini ada beberapa buku di sini. Untuk selanjutnya, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Jadi beberapa biaya yang bisa dibiayai di dalam hal ini adalah sama seperti pada tahun-tahun berikutnya. Saya lanjutkan saja. Yang keempat, asesmen atau evaluasi pembelajaran. Kegiatan yang bisa dibiayai adalah ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan pembiayaan lain yang relevan. Nomor 5, ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal penting lagi teman-teman yang perlu saya sampaikan bahwa mengenai pajak makanan dan minuman ini, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK titik 10/2015 tanggal 2 Februari tahun 2015, bahwa kriteria jasa boga atau jasa catering yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Pasal 1 ayat 2, jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Jadi jenis jasa dan tata boga yang tidak dikenai oleh PPN adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Pasal 2, tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau catering adalah penjualan makanan atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya. Maksudnya di sini, apabila kita membeli barang kemasan di dalam toko, kemasan jadi tinggal makan, tidak termasuk di dalam pengertian jasa boga atau catering. Selanjutnya, pajak atas pengadaan makanan dan minuman. Pengadaan makanan dan minuman oleh bendaharawan pemerintah. Pembelian langsung ke toko dengan jumlah di atas 2 juta termasuk PPN dikenakan PPh pasal 22 tarif 1,5%.
selain PPh pasal 22 yaitu dikenai juga dengan PPN atau pajak daerah. Jadi maksudnya pembelian langsung ke toko dengan nilai lebih dari 2 juta termasuk PPN terkena PPh pasal 22, PPN dan pajak daerah. Yang selanjutnya jasa catering terkena pasal PPh pasal 23 2% dan pajak daerah. Di sini ada catatan, apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif 22 dan 23 100% lebih tinggi. Jadi apabila di dalam pembelian ini rekanan tidak mempunyai NPWP maka dikenakan PPh 100%. Jadi kalau PPh pasal 22 1,5% berarti menjadi 3%, dan apabila PPh pasal 23 ini 2% menjadi 4%. Yang selanjutnya adalah pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Yang boleh dibiayai adalah ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya teman-teman, saya teruskan saja. Yang ketujuh, langganan daya dan atau jasa meliputi pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin, pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan. Pemasangan baru ini adalah pemasangan jaringan listrik yang baru. Nomor 8, pemeliharaan sarpras sekolah meliputi perbaikan kerusakan komponen non-struktural bangunan kurang dari 30%, artinya kerusakan ringan ini teman-teman. Ada penutup atap, plafon, kelistrikan, pintu jendela, pengecatan, penutup lantai, perbaikan meubiler, perbaikan toilet. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, saya teruskan saja. Yang ke-9 adalah penyediaan alat multimedia pembelajaran meliputi komputer desktop atau workstation berupa PC all-in-one komputer, printer atau printer plus scanner, laptop, LCD proyektor, dan alat multimedia pembelajaran lainnya. Di sini teman-teman untuk jumlah maksimal berapa tidak disebutkan ya teman-teman ya, jadi tidak ada batasan per unit berapa, tergantung kebutuhan sekolah. Yang ke-10, hal-hal yang bisa dibiayai meliputi ini teman-teman ya, tidak usah saya bacakan satu per satu. Nomor 11, uji kompetensi keahlian. Yang ke-12, honorarium. Honor guru. Yang pertama adalah syaratnya bukan ASN, tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, memiliki NUPTK dan belum memiliki sertifikat pendidik. Honor tenaga pendidikan bisa dibayarkan jika ada sisa dana dan bukan ASN. Untuk berikutnya, kesimpulannya adalah dana BOS boleh dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan sekolah kecuali hal-hal yang dilarang. Penggunaan dana yang pelaksanaan sifatnya kegiatan. Ini ada 1-6, ada pengadaan ATK, pengadaan materai, biaya penyiapan tempat kegiatan, honor narasumber, perjalanan dinas, penyediaan konsumsi bagi panitia dan narasumber yang bersifat fisik, pembayaran upah tukang, bahan, transportasi, dan konsumsi. Demikian teman-teman. Untuk selengkapnya, untuk materi slide ini nanti unduh di deskripsi video.
Demikian sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.